saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada mata kuliah pada saat ini, yaitu manusia dan lingkungan, kita akan belajar dengan materi konversi kalor pada makhluk hidup dan lingkungan. Adapun tujuan perkuliahan hari ini adalah 1. Agar mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep konversi kalor pada makhluk hidup dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis cara perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan eksperimen secara rinci. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa perubahan suhu tubuh dan perubahan wujud dan pengaturannya pada makhluk hidup dan lingkungan. Yang keempat, mengkaji proses pengaturan suhu tubuh ditinjau secara biologi dan fisika dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat peta konsep berikut ini. Dengan peta konsep, yang pertama, kita akan mempelajari perpindahan kalor baik secara konveksi, konduksi, dan radiasi yang terjadi pada benda. Yang kedua, berlangsungnya proses perpindahan kalor pada makhluk hidup dan lingkungan. Kemudian, alat ukur kalor yang berupa termometer dan pengaruhnya terhadap perubahan suhu tubuh dan pengaturan wujud zat. Oleh karena itu, mari kita amati video berikut ini. Nah, setelah kalian mengamati video berikut, saya mempunyai pertanyaan. Adakah aktivitas senam di bawah sinar matahari berkaitan dengan proses perpindahan panas? Mengapa pada saat berolahraga, tubuh kita terjadi perubahan suhu tubuh? Ya, betul. Pada saat kita berolahraga, tubuh kita itu diatur oleh pusat pengaturan suhu tubuh yang berada di hipotalamus, yang berada di otak. Nah, hipotalamus ini berfungsi agar tubuh kita terjadi keseimbangan pada proses pada suhu 37 derajat Celcius. Sehingga terjadi keseimbangan antara proses pengeluaran dan pemasukan panas yang terjadi di tubuh kita. Pada gambar berikut ini terlihat bahwa di dalam tubuh manusia terjadi proses perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, radiasi, evaporasi, dan presipitasi. Nah, sekarang bagaimana proses perpindahan kalor yang terjadi pada benda? Yang pertama, terjadi secara konduksi. Merupakan proses perpindahan panas melalui zat perantara atau benda padat. Selanjutnya adalah peristiwa konveksi yang berupa perpindahan panas melalui aliran zat cair atau gas. Berikut contohnya. Selanjutnya berupa radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa menggunakan zat perantara. Yang terakhir adalah evaporasi, adalah perubahan air menjadi uap. Nah, sekarang kita lihat bahwa alat untuk mengukur suhu tubuh atau mengukur kalor adalah termometer. Pada gambar berikut ini terdiri atas 4 skala termometer yang berupa termometer
Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Masing-masing termometer tersebut mempunyai titik didih air dan titik beku air yang berbeda. Adapun mekanisme kerja dari termometer adalah berdasarkan pemuaian zat yang berupa zat alkohol ataupun air raksa yang berada di tabung kaca. Nah, apakah ada efek konversi kalor pada makhluk hidup dengan tingkah laku? Ya, pasti ada berkaitan yang pertama dengan adaptasi makhluk hidup, yaitu adaptasi morfologi berupa penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh makhluk hidup yang berlangsung dalam waktu yang lama. Contohnya pada paruh berbagai burung finch, atau paruh pada elang, paruh pada burung pipit, atau paruh pada bebek. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi yang berupa penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi organ tubuh dalam waktu yang cukup lama. Contohnya yang terjadi pada unta yang hidup di gurun pasir yang mempunyai punuk yang berfungsi untuk menyimpan air. Selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan dengan cara mengubah tingkah laku. Hal ini terjadi pada bunglon yang mengalami mimikri. Selanjutnya, apakah ada efek konversi kalor pada lingkungan? Tentu saja ada. Nah, konversi kalor pada lingkungan dapat terjadi secara radiasi, konduksi, dan konveksi. Berdasarkan gambar bahwa sinar matahari memasuki permukaan bumi melalui atmosfer, kemudian memanasi permukaan bumi dan dipantulkan kembali ke atmosfer, sehingga di situ terjadi pemanasan. Apalagi ditambah aktivitas manusia yang menghasilkan berbagai gas seperti gas karbon dioksida, gas metana, serta karbon monoksida yang menyebabkan permukaan bumi semakin bertambah panas sehingga menimbulkan efek rumah kaca yang meningkat. Nah, dari pemahaman saudara tersebut, saya mempunyai kuis. Nah, sekarang analisislah gambar berikut ini berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki. Nah, bagaimana proses yang terjadi pada saat nelayan mengangkat kapal? Apakah terjadi proses perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi? Sekarang Anda diskusikan bersama temanmu untuk menjawab kuis berikut. Nah, setelah Anda berdiskusi, saya mempunyai tugas kelompok. Yang pertama, rancanglah praktikum untuk mengukur suhu tubuh manusia dengan termometer klinis yang berkaitan dengan perpindahan panas. Kedua, rancang praktikum untuk perpindahan panas di lingkungan dengan membandingkan kecepatan mendidih air dan minyak. Selanjutnya, diskusikan bersama kelompokmu dan presentasikan. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan tugas kelompok? Yang pertama adalah observasi. Anda diminta untuk melakukan pengamatan dengan panca indera terhadap konversi panas pada makhluk hidup dan lingkungan. Dilanjutkan dengan scientific reading, yaitu membaca berbagai referensi dari buku referensi atau artikel penelitian yang berkaitan dengan konversi panas pada makhluk hidup dan lingkungan. Yang ketiga, design of project, yaitu merancang praktikum yang berkaitan dengan alat bahan, cara kerja, serta hasil pengamatan. Selanjutnya, progress of project, yaitu mencatat dan memantau setiap kemajuan dari praktikum yang dilakukan, baik waktu,
pemulai, waktu berlangsungnya, dan waktunya berakhir. Dilanjutkan dengan analisis, yaitu menganalisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Yang terakhir, Anda harus mendiskusikan dan mengkomunikasikan hasil kerja kelompok serta mempresentasikan bersama teman-teman di dalam kelas. Nah, bagaimana? Bisa ya? Nanti Anda akan bekerja menggunakan lembar kerja mahasiswa yang meliputi judul, tujuan, latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, alat bahan, cara kerja, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, dari paparan tadi, saudara dapat menganalisis bagaimana fenomena alam yang berkaitan dengan konversi kalor pada makhluk hidup dan lingkungan. Nah, saya berpesan bahwa harta sejati adalah kesehatan, bukan emas, bukan perak. Oleh karena itu, taatilah protokol kesehatan di masa pandemik ini dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan pada air yang mengalir. Baiklah, pertemuan kali ini saya akhiri, dan tetap jaga kesehatan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa.